Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 3 SD Al-Kafah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu pelajaran 2 bagian B, sikap mandiri. Sikap mandiri ini termasuk contoh teladan dari Rasulullah SAW. Silakan diperhatikan di halaman 19 ya. Buka bukunya di halaman 19. Sebelum kita mulai, Bapak mau bertanya terlebih dahulu, apakah semua selalu dalam keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah, semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Mari banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini segera berlalu, dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Baik, langsung saja kita mulai. Bagian B, sikap mandiri. 1. Makna sikap mandiri. Anak-anak sekalian, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan sikap mandiri? Mandiri adalah sikap tidak bergantung kepada orang lain, yaitu meyakini bahwasannya diri kita itu mampu. Sikap mandiri merupakan akhlak terpuji. Anak yang mandiri akan berusaha melakukan dan memenuhi kebutuhannya dari hasil usahanya sendiri. Anak muslim yang mandiri memiliki ciri-ciri dalam dirinya. Di antaranya sebagai berikut. Ya. Ciri-ciri anak mandiri ada terlihat di layar kalian ya. Coba perhatikan. Yang A, melakukan sesuatu sendiri. Yang B, tidak suka menyuruh atau bergantung kepada orang lain. Jadi kita, walaupun kita sebagai yang berkuasa atau memiliki kuasa, kita kalau kita mampu mengatasinya sendiri, kita harus melakukannya sendiri, jangan menyuruh orang lain ya. Kita harus mampu dengan kemampuan kita sendiri. Nah ya. Yang C, berani dalam kebaikan. Jadi kalau kita ingin melakukan kebaikan, kita harus berani nak ya. Jangan takut selagi kita di jalan yang baik. Yang D, bertanggung jawab atas sesuatu yang dilakukan. Setiap melakukan segala perbuatan, kita harus memiliki tanggung jawabnya, termasuk mengerjakan tugas, menonton materi, kemudian mengerjakan ujian-ujian yang disampaikan oleh para guru. Kemudian tidak mudah menyerah ya. Jadi sebagai anak muslim itu tidak boleh sedikit-sedikit putus asa, tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus mampu dan yakin bahwasannya diri kita itu bisa. Yang kedua, hadis tentang sikap mandiri. Yang artinya lihat di halaman 20 nak ya. Dari Abu Ubaid Buddha Abdurrahman bin Auf, bahwasannya ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya, kemudian dia menjualnya, lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu, hal itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya maupun menolaknya. Di sini ada larangan sebagai peminta-minta. Jadi kalau peminta-minta itu dia tidak yakin bahwasanya dirinya itu bisa untuk melakukan sesuatu, bahkan mendapatkan sesuatu. Bahwasanya Allah itu akan mendukung hambanya apabila hambanya itu yakin terhadap diri sendiri terlebih dahulu. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Al-Miqdam radhiyallahu an, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu makanan pun yang lebih baik daripada makanan hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah, yakni Nabi Daud alaihissalam, makan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Isi kandungan kedua hadis di atas adalah sebagai berikut. Kita sebagai umat Islam hendaknya memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai kemampuan dan dengan jalan yang halal. Baik, perhatikan ya, di sini ada perintah kita harus mencari makanan yang halal ataupun usaha-usaha yang halal.
Jadi kalau usahanya saja sudah halal, insya Allah makanan yang kita makan akan menjadi makanan yang halal. Tapi kalau usahanya kita terlalu memaksakan seperti mencuri, kemudian korupsi, dan lain-lain, atau segala sesuatu yang menyebabkan kerugian bagi orang lain demi untuk kita dapatkan, itu tidak boleh. Yang B, anjuran bekerja walaupun bekerja kasar, misalnya mengambil kayu bakar di hutan, karena hal tersebut lebih mulia daripada meminta-minta. Kalau sekarang kerja kasar itu contoh seperti kerja bangunan, kemudian membangun jalan, kemudian kerja apa lagi nak? Yang penting tidak meminta-minta, itu termasuk usaha yang terpuji. Yang C, meminta-minta, mengemis kepada orang lain, menjadikan pelakunya tidak terhormat. Karena tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, walaupun kita memberinya dari bawah untuk ke atas, ya nak, itu tidak boleh. Jadi di sini ada larangan meminta-minta, ya nak. Jadi kita selagi kita mampu, jangan sampai kita menjadi peminta-minta. Oke. Yang D, bekerja hendaknya disertai doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini terangkan bahwasannya segala sesuatunya harus dimulai dengan doa, ya kan? Dan kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala apapun hasilnya. Oke, yang E, tidak boleh menganggap remeh jenis usaha apapun yang jalannya halal. Contoh, kita misalnya berdagang, ya kan? Sekecil apapun dagangan kita, kita adalah bosnya, ya kan? Sekecil apapun usaha kita, kita adalah bosnya. Jadi kita harus menghargai dan jangan menganggap remeh segala jenis usaha apapun. Yang F, Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil jeripayanya sendiri. Kenapa? Karena dia yakin bahwasannya dirinya mampu mencari makan atau mencari jalan atau usaha untuk mendapatkan sesuatu sehingga dapat dimakan dengan cara yang halal. Baik, selanjutnya di halaman 21. Bagian ketiga, sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Memiliki paman dan kakek dari pemuka kaum Quraisy tidak membuat Nabi Muhammad SAW sombong. Tidak juga membuat beliau manja dan bergantung kepada orang lain. Sejak kecil beliau sudah belajar hidup mandiri. Berikut ini beberapa contoh sikap mandiri Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani sebagai anak Muslim. A. Nabi Muhammad SAW menggembala kambing. Kalau kita di Batam ini tidak ada yang menggembala kambing, nak ya. Karena di sini sulit untuk mendapatkan rumput, ya. Nabi Muhammad SAW diasuh Halimah As-Sa'diyah sampai usia 4 tahun. Pada usia itu beliau diantarkan kepada ibunya. Ketika masih tinggal di rumah Halimah As-Sa'diyah, Nabi Muhammad SAW telah terbiasa hidup mandiri. Beliau menggembala kambing bersama anak-anak Halimah. Ketika di bawah asuhan Abu Thalib, paman beliau tetap menggembala kambing. Bahkan bukan hanya kambing pamannya, tetapi juga kambing milik penduduk Mekah yang diamanahkan untuk digembalakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, tidakkah Allah mengutus seorang Nabi melainkan dia menggembalakan kambing? Para sahabat bertanya, termasuk engkau juga? Maka beliau menjawab, ya, aku pun mengembalakannya dengan upah beberapa kirat atau keping dinar milik penduduk Mekah. Jadi sekecil apapun usaha kita jangan diremehkannya. Walaupun kita hanya sebagai penggembala kambing. Karena Rasul juga sebagai penggembala kambing pada zamannya. Hadis di atas menjelaskan bukti kemandirian Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Beliau menggembalakan kambing milik penduduk Mekah dengan mendapatkan upah.
B. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah belajar berdagang sejak di bawah asuhan Abu Thalib. Bersama Abu Thalib, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belajar berdagang hingga ke negeri Syam. Seiring berjalannya waktu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semakin pandai berdagang. Nabi Muhammad SAW senantiasa menunjukkan perilaku terpuji seperti jujur. Hal inilah yang membuat Khadijah, seorang saudagar Mekah, meminta Nabi Muhammad SAW untuk mendagangkan barang dagangannya ke negeri Syam. Nabi Muhammad SAW bersedia. Dalam berdagang di Syam, Nabi Muhammad ditemani Maisarah, pembantu Khadijah. Semua barang dagangan milik Khadijah selalu habis terjual sehingga mendapatkan untung yang banyak. Jadi kalau kita sebagai pedagang, kalau kita jujur, insya Allah dagangan kita akan memiliki untung yang banyak. Hal itu membuat Khadijah semakin kagum kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat atau yang terakhir adalah menampilkan sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu sudah mampu bersikap mandiri sebagai anak muslim? Kamu harus meneladani kemandirian Nabi Muhammad SAW. Kamu bisa memulainya dari hal-hal sederhana, misalnya merapikan buku, merapikan tempat tidur, mandi, dan makan sendiri. Jangan disuapi lagi oleh ibunya. Ya, amatilah beberapa contoh gambar sikap mandiri berikut ini. Yang pertama, merapikan mainan sendiri, merapikan buku sendiri, makan sendiri, mengerjakan tugas sekolah sendiri, jangan mencontoh orang lain. Baik anak-anak, cukup sekian dulu materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.